Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope you are fine. Before we start the lesson, let me introduce our material. In this video, we will learn about telling time and numbers, which we'll discuss in this chapter 2 entitled Daily Activities. First, I will show you about number. There are two kinds of numbers. The first is cardinal number and the second is ordinal number. The definition of cardinal number: cardinal numbers are numbers to tell quantity of object that consists of basic numbers, tens, dozens, hundreds, and thousands. Cardinal number digunakan untuk menyatakan jumlah suatu objek yang terdiri dari satuan angka, belasan, puluhan, ratusan, dan ribuan. And here are the example of cardinal numbers: 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 11, 11, 12, 12, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 50, 50, 55, 55, 100, 100. Itulah beberapa contoh dari angka kardinal. Selanjutnya kita belajar ke ordinal number. The definition of ordinal numbers are numbers to tell sequence or stages of object, which indicate the position of the object. Ordinal number merupakan angka yang digunakan untuk menyatakan urutan atau tingkatan dari suatu objek. Ordinal number digunakan ketika kita ingin menyatakan suatu tingkatan, urutan, ataupun tanggal. Berikut adalah contoh dari ordinal number. First, pertama, second, kedua, third, ketiga, fourth, keempat, fifth, kelima, six, keenam, seven, ketujuh, 8 ke-8, 9 ke-9, 10 ke-10, 11 ke-11, 20 ke-20, 21st ke-21, and so on. Okay students, now we are going to learn about telling time. Di dalam bahasa Inggris terdapat dua macam dalam menyatakan waktu. Yang pertama, kita mengucapkan jamnya dahulu kemudian diikuti menit. Contohnya jam 6.25. In English, we say it's 6:25. Jam 8 lebih 5, it's 8:05. Jam 9:11, we say it's 9:11. The other ways in telling time, we can say the minutes first and then the hour. Pada cara yang kedua ini, kita menyatakan menitnya terlebih dahulu, kemudian jamnya. Pada menit yang pertama hingga menit ke-30, kita menggunakan past, yang berarti lebih. Kemudian pada menit ke-31 hingga ke menit 59, kita menggunakan to yang berarti kurang. Contoh yang pertama, jam 11 lebih 20 menit. We can say, it's 20 past 11. The second example, it's 18 past 4. Jam 4 lebih 18 menit. Contoh berikutnya, jam 9 kurang 9 menit. We can say, it's 9 to 9. Sedangkan, jika jam menunjukkan lebih dari 15 menit, kita menggunakan a quarter past. Contohnya, jam 7 lebih 15 menit. It's a quarter past 7. Selain itu, ketika jam menunjukkan kurang dari 15 menit, we can say a quarter to. Contohnya, jam 1 kurang 15 menit. It's a quarter to 1. Dan ketika jam menunjukkan lebih dari 30 menit, we can say a half past. Contohnya, jam setengah 4 atau jam 3 lebih 30 menit. We can say, it's a half past 3. Itulah cara mengungkapkan waktu dalam bahasa Inggris. Kemudian, jika kita ingin mengungkapkan waktu dalam sebuah kalimat, kita harus menggunakan at, lalu diikuti jamnya. Contohnya,
The class starts at 9 o'clock. Kelas itu mulai jam 9. Berikut cara menanyakan waktu dalam bahasa Inggris. We usually use what time is it? Or what's the time? Ketika kita ditanya what time is it, kita menggunakan it is. Contohnya, it is 4:30. Sedangkan ketika kita ditanya what's the time, kita menggunakan it's. Contohnya, it's 20 to 5. So, that's the material about telling time. And now we are going to learn about structure that we use in this chapter. In this chapter, we use simple present tense. It is tell about habits, fact, or action in present. Jadi, simple present tense digunakan untuk menyatakan kebiasaan, fakta, atau kegiatan di masa sekarang. Berikut pola kalimat yang digunakan pada simple present tense. Yang pertama harus ada subjek, kemudian diikuti verb atau kata kerja. Jika subjeknya he, she, it, maka harus diberi s pada kata kerja lalu diikuti objek. Berikut adalah contoh kalimat yang menggunakan simple present tense. Contoh yang pertama, subjek I wake up at 4 o'clock. Saya bangun pada pukul 4. Jika menggunakan subjek I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kami, atau subjek yang lebih dari satu, maka kata kerjanya tidak perlu diberi imbuhan s, hanya bentuk pertama saja. Sedangkan jika subjeknya he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it untuk benda atau hewannya jumlahnya satu, maka kata kerjanya perlu diberi s. Contohnya, he wakes up at 4 o'clock. Dia laki-laki bangun pukul 4. Berikut adalah contoh teks yang menggunakan simple present tense. And here are some vocabularies in this chapter. You have to memorize these vocabularies. That is the last our material for this semester. That's all from me. Thank you for your attention and your time. See you in the next meeting. The last essay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.